Assalamualaikum, hai, perkenalkan namaku Emi Kristiana Devi dari kampus Universitas Terbuka dengan NIM 858938437. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai pencernaan makanan. Sebelum kita lanjut pada proses pencernaan atau tahapan-tahapan pencernaan makanan itu, alangkah baiknya kita mengerti tentang apa sih pencernaan makanan itu. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan berukuran besar menjadi kecil dan halus, serta memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim dan organ pencernaan. Organ sistem pencernaan makanan antara lain ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, sekarang mari kita perhatikan gambar yang sudah terpapar di layar laptop. Pada struktur yang pertama, kita mengunyah makanan lewat mulut, di mana mulut adalah tempat pertama masuknya makanan. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan mekanis atau disebut juga mengunyah oleh gigi, dan pencernaan kimiawi atau disebut juga enzim amilase dalam air liur yang memecah karbohidrat. Nah, di sini kan ada lidah. Lidah itu juga membantu mengatur posisi makanan dan juga menelan. Setelah makanan ditelan, akan turun melalui kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan digerakkan ke bawah melalui gerakan otot yang disebut peristaltik dan tidak terjadi proses pencernaan kimiawi di sini. Tidak ada pencernaan sama sekali ya. Jadi makanan di sini hanya lewat saja. Dan setelah itu makanan akan turun ke lambung, di mana lambung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengadukan makanan atau disebut juga pengerakan makanan dan penghancuran makanan. Setelah kita makan dari mulut, akan turun ke kerongkongan dan lanjut ke lambung. Lambung ini juga berfungsi untuk menghancurkan makanan. Dan di sini terjadi pencernaan kimiawi oleh asam lambung atau yang disebut juga dengan HCl dan enzim pepsin yang memecah protein, serta pencernaan mekanis melalui kontraksi otot dinding lambung. Setelah ke lambung, barulah makanan lari ke usus halus. Nah, di sini usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau disebut juga usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di sini usus halus itu terjadi pencernaan yang paling lengkap oleh enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Nutrisi diserap melalui jonjot usus atau disebut juga dengan villi ke dalam darah. Nah, setelah usus halus, barulah makanan lari ke usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Nah, usus besar ini juga membentuk tinja dari sisa makanan. Bakteri baik di usus besar yang membantu pembusukan dan penghasilan vitamin tertentu atau disebut misalnya itu vitamin K. Setelah ke usus besar, barulah ke rektum atau rektum itu merupakan tempat penyimpanan sementara tinja sebelum dikeluarkan. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan makanan sementara sebelum kita melakukan buang air besar. Nah, setelah itu barulah makanan jatuh ke anus, di mana anus adalah bagian akhir sistem pencernaan. Dan juga anus itu berfungsi mengeluarkan tinja melalui proses yang disebut defeksi. Atau ketika kita sedang pergi ke toilet, barulah makanan keluar terjadi. Itulah tadi penjelasan mengenai struktur pencernaan makanan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih.